Nah sama nih kayak cerita kiriman yang bakal gue bacain sekarang. Buat gue ini tuh jadi satu hal yang cukup apa ya, serem kali ya jadinya. Karena kita tuh emang tinggal di daerah yang sama kayak si pengirim ini, tapi kita tuh malah nggak tahu kalau tempat-tempat ini tuh ada tempat-tempat yang mungkin emang nggak seharusnya terjamah oleh manusia gitu. Tapi sebelum itu gue bacain dulu salam dari si pengirim cerita ini ya. Oke. Halo Muibi, Nat, kenalin gue Agoy. Sebenarnya cerita ini tuh udah lama pengen gue kirim dan ceritain, tapi ya selalu gue tahan aja karena gue sendiri pun belum bisa benar-benar percaya sama kejadian ini. Tapi karena sampai sekarang salah satu teman gue, sebut aja Daniel, itu keberadaannya masih belum ditemuin, makanya gue rasa ini waktunya buat gue cerita sekaligus bagi pengalaman gue. Gitu, Nat, Moy. Oke. Ini gue ceritain ya. Oke. Ini kejadiannya di awal tahun 2024 lalu. Di sini ada Agoy, si pengirim cerita. Terus ada ketiga orang teman tongkrongannya si Agoy ini, namanya Daniel, Galih, sama Rico. Hampir berapa hari sekali mereka tuh selalu ketemu. Rutinitasnya ya kalau nggak nongkrong, mabar, ya keliling aja malam-malam naik motor gitu buat nyari tempat aneh dan angker. Apalagi ya mereka ini pada dasarnya emang cukup nggak percaya sama hal-hal mistis. Iseng aja sebenarnya. Terus ada satu malam, pas mereka lagi nongkrong gitu di salah satu warung kopi di pinggiran Jakarta Timur, mereka nyoba cari-cari tempat tujuan eksplorasi berikutnya lah di situ. Terus tiba-tiba ada seorang supir truk tua gitu join obrolan sambil bilang, nih mumpung lagi di daerah sini, kalau kalian emang mau nyari yang serem beneran, coba lewatin aja tikungan Kalimalang Lama. Di sana jalur lamanya tuh katanya suka muncul sendiri kalau tengah malam. Dan kalau kalian emang beruntung, kalian bisa ketemu langsung sama tuan rumahnya, kata gitu. Agoy sama teman-teman ini ngira ya itu bercandaan aja. Tapi pas si supir truk ini nunjuk lokasinya dan coba dicek di Google Maps, beneran gak ada, Nat, Moy. Lupa banget nama jalanannya apa, tapi orang-orang sekitar situ pokoknya punya sebutan nama jalannya tuh, intinya katanya ini tuh jalur bekas makam lama yang katanya udah ditutup pas ada pemindahan kuburan warga sekitar secara serentak. Dan karena tertarik, mereka akhirnya mutusin buat nyari jalur ini. Dan ketemu. Tempatnya tuh di gang kecil belakang pos polisi tua dan di antara pohon pisang dan parit sempit. Jalanannya tuh gelap, gak ada lampu sama sekali. Tanah sama ilalang tuh kayak sama-sama tinggi. Di salah satu pohon yang ada di sana, Daniel ini sempat bilang kalau dia tuh ngelihat kayak ada kain putih gantung gitu. Tapi bentukannya kayak orang berdiri. Nah tapi di situ Agoy, Rico, sama Galih itu nggak pada ngelihat. Makanya mereka cuma nyuruh si Daniel ini buat nggak ngomong yang aneh-aneh. Takutnya malah pada panik nih. Terus juga paling jalan sekitar 100 meteran, motor mereka berempat tuh berasa kayak jalan di tempat aja. Suara mesin tuh ngegema, agak sunyi, dingin, dan kerasa berat. Bahkan Agoy sendiri ngerasa kalau di setiap dia ngegasin motornya, ban belakangnya tuh kayak gerak ke arah berlawanan. Jadi beneran kayak ditarik orang gitu, Nat, Moy. Agoy stop, dia coba turun buat ngecek bagian belakang motornya, tapi nggak ada apa-apa. Yang ada itu tuh malah ada jejak lumpur kayak kaki loncat-loncat gitu. Nah, di sini udah pada mulai curiga nih. Tapi Galih malah teriak, "Ya elah, paling ini cuman orang iseng doang." Udah gitu aja. Terus langsung ngegasin motornya ninggalin temen-temennya. Otomatis yang lain pada langsung nyusulin si Galih dong. Tapi sumpah, ini tuh jarak dari Galih cabut terus disusul sama temen-temennya itu nggak nyampe 30 detik, Nat, Moy. Tapi Galih ini udah nggak kelihatan. Padahal jalannya tuh cuman lurus doang gitu. Agoy, Rico, sama Daniel tuh ngejalanin motornya pelan sambil terus teriak-teriak manggilin Galih, tapi nggak ada jawaban. Terus tiba-tiba Daniel teriak kenceng banget, mukanya kelihatan panik. Pas ditanya sama Agoy, katanya lagi-lagi Daniel ini ngelihat ada kain putih lompat masuk ke semak-semak. Dan loncatannya ini tuh beneran kayak pocong gitu kata dia, Nat, Moy. Tapi anehnya, yang ngelihat ada sesuatu gerak di situ tuh nggak cuman Daniel, Nat, Moy. Rico juga ngelihat di waktu yang bersamaan. Cuman bedanya, Rico ngelihat kalau yang tadi lompat itu si Galih. Jadi bingung dong, Agoy harus percaya sama yang mana nih? Tapi balik lagi, karena dia orangnya logis dan selalu nyoba buat nggak percaya sama hal-hal mistis, Agoy akhirnya setuju buat jalan nyamperin arah semak-semak buat nyari Galih. Dia masih berpendirian teguh pokoknya. Kalau masuk bareng, ya keluarnya harus bareng-bareng. Udah tuh, pelan-pelan mereka bertiga ngegas motornya, nembus semak-semak dengan penerangan yang minim. Soalnya nggak tahu kenapa,
lampu motor mereka tuh masing-masing secara bergiliran mati gitu aja. Padahal mesin masih nyala. Dan benar aja Nat, Moy, dari kejauhan Agoy, Rico, sama Daniel itu sama-sama bisa ngelihat ada orang berdiri, bajunya putih mirip sama Galih. Diem aja. Agoy udah seneng tuh nemuin Galih. Mereka buru-buru nyamperin. Tapi lo tau gak, pas mereka udah semakin dekat, tiba-tiba orang ini tuh nengokin kepalanya pelan ke arah Agoy. Dan dari dekat kelihatan mukanya tuh bukan muka Galih. Mukanya hitam, bengkak, terus matanya tuh putih semua. Sosok ini langsung lari gitu aja. Larinya pun kaku. Nah, kalau udah kayak gini, otomatis Agoy sama Rico jadi percaya dong sama yang dari tadi diomongin sama Daniel. Setelah bertahun-tahun mereka nggak percaya sama setan gitu ya, sekarang cuma dalam beberapa detik bener-bener ya percaya gitu kalau ada hal-hal mistis. Mereka muter balikin motornya, terus ngegas ngasal lah. Pokoknya pada cabut kalang kabut tuh, cuman berbekal ingatan arah jalan masuk tadi. Tapi sama kayak cerita lo tadi Nat, tempat-tempat kayak gini tuh emang bisa dengan cepat tuh berubah-ubah kan jalurnya. Iya. Orang Agoy, Rico, sama Daniel ini bisa dibilang kaburnya tuh nggak